Bagaimana pada akhirnya sanere idane tola de abas. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, jadi langsung saja kita masuk ke inti acara, yaitu talk show buku pijakan rapuh karya Romo Ottenieli Daily. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kami mewakili panitia penyelenggara berterima kasih dan mengucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin yang sudah berkenan bergabung pada acara talk show pada pagi hari ini dengan tema dari pijakan rapuh ke pijakan kukuh. Di akhir acara nanti kami berharap para peserta lebih mengenal dan mendapat pandangan baru dalam pelaksanaan adat istiadat kita Ononiha yang dapat disesuaikan dengan zamannya. Ketika kita melihat sebenarnya mengapa sampai terjadi seperti ini, dalam buku Pastor Onesius ini menggambarkan kemiskinan salah satu dilatar belakangi karena adat
idealisme adat yang membebani bagi sebuah keluarga. Adat sebenarnya tidak dapat direduksi ke dalam nilai ekonomi. Adat semestinya menjadi sarana untuk memanusiakan manusia. Jujuran itu menjadi tolok ukur bagi orang untuk melihat dia dianggap diberi sebuah kehormatan. Adat tetap harus kita hormati, tetap kita tutup, tetapi pelaksanaannya yang harus disesuaikan dengan kondisi kita. Ini yang mau dirubah cara berpikir masyarakatnya untuk mencapai lahemi, sumange dan toi data sekolah ke ranoda, data be hal ranoda bahalu. Ena mau lahemi itu. Nama adat tetap kita sebut, istilahnya tadi kita sebut, tak tutui iya, tetapi dalam penerapannya harus kita sesuaikan dengan kondisi. Baik. Saya mau menjawab sebentar. Apakah itu bisa dirubah? Tadi sudah dijawab oleh Pastor Ote. Pertanyaan Juventus, wow. Seakan-akan adat itu tidak bisa dirubah. Bisa. Undang-Undang Dasar 45 aja bisa. Ya. Tinggi mana sih Undang-Undang Dasar 45 dengan undang apa adat? Itu ya, kalau dalam tata urutan. Siapa yang bisa merubahnya? Situasi, kondisi masyarakat. Karena hukum adat itu dapat berubah menurut keadaan dan waktu setiap perkembangan masyarakat. Masyarakat hukum dan selalu menyesuaikan diri sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Itulah dinamika hidup. Karena kita lihat bahwa jika wanita nias sudah mulai dari sekolah sampai dengan sudah mendapatkan pekerjaan, tentu jujuran pun akan diperhitungkan sangat besar sekali, dan itu sampai saat ini masih berlaku. Maka kita harus tahu bahwa wanita nias selalu menjadi korban ketidakadilan, salah satu penyebabnya karena sistem budaya nias adalah sistem patrilineal. Jangan karena tergiur dengan tei, lahemi sebuah, maka wujudnya nanti ke negatif. Konotasi negatif menjadi seorang yang penuh, seorang wanita yang penuh dengan lilitan utang. Sehingga anak-anak nggak bisa sekolah, Ibu Evi. Terima kasih. Gengsi. Sehi mate moroi Ya, aina. betul, betul. Asesi aim urong udah akhir satua ketika mengadakan sebuah pesta, tetapi dari segi ekonomi sebenarnya tidak bisa. Tapi lawa helbi teh aila ita, ononiha ita sehi mate ita mor aila, ya. Pertama-tama saya melihat bahwa pernikahan di Nias ini selalu dikatakan emejatua. Emejatua badraununia ifang walu nunia. Jangan sampai nanti ketika mati orang tua yang notabene mau menjelang mati lalu dibilang lena savai gemenia wa manguwalu umunia, dan haruslah habu kenyataan ina wahau dunia ba mati lafang walu ta. Saya merasa bahwa hal ini seperti beban yang berat ya untuk orang tua. Tetapi sebagai seorang anak, saya sendiri mencoba mengeluarkan diri dari situ. Saya tidak mengatakan bahwa ini bukan tanggung jawab orang tua. Betul bahwa ini tanggung jawab orang tua. Tetapi sebagai anak, saya tidak selalu berada di ketiak orang tua. Saya harus keluar. Bagaimana caranya? Saya merencanakan sendiri pernikahan. Mencari sendiri siapa gadis yang saya mau. Baik, terima kasih Bu Evi, jauh Fefu. Pertama bahwa adat, perkawinan atau apapun itu sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik karena adat itu sebetulnya untuk mengatur kehidupan kita. Manusia itu disebut sebagai makhluk berbudaya. Berbudaya berarti membuat hidupnya itu lebih baik, tertata. Orang tidak liar begitu saja. Dan dengan budaya orang menjadi lebih baik hidupnya. Hidupnya sendiri dan hidupnya bersama dengan orang lain. Nah, kalau tadi misalnya ada itu apakah kita tinggalkan atau tidak, itu kalau yang sudah membaca buku saya sama sekali tidak ada kata mari kita tinggalkan adat, tidak. Ya, justru ada itu bagaimana kita menjadi lebih manusiawi lagi. Itu sebenarnya yang dilihat gitu ya. Sama seperti Yesus ya, kalau di dalam kitab suci mengatakan saya tidak datang untuk menghilangkan hukum Taurat, tapi bagaimana hukum Taurat itu menjadi cara, menjadi sarana untuk menjadikan manusia
manusia lebih manusiawi lagi. Nah, bagaimana dengan cara adat ini membuat hidup kita, terutama orang Nias, itu menjadi lebih manusiawi, menjadi lebih baik. Maka sebetulnya pertanyaannya, kalau tidak memanusiakan kita, lalu bagaimana kita? Nah, kenapa sebetulnya ada jujuran? Ini dilihat juga yang cukup mahal atau disebut sebagai tinggi. Karena apa sebetulnya? Karena ya anak itu merupakan sesuatu yang sangat berharga sebetulnya. Dan tidak bisa diukur dengan apa saja. Tidak bisa diukur dengan apa saja, termasuk nilai-nilai itu. Ya, dan itu makanya kemudian juga walaupun berat, pihak laki-laki yang memberi itu berapapun permintaan disanggupi karena apa? La futui bakada hele-hele dede bangalui ya iya. Hele-hele dede bangalui tanamu sisih. Ya, sehingga mereka berusaha sedemikian rupa walaupun harus tadi ya saneri dana abas ya melalui air ya saneri dana abas artinya orang yang memang melakukan pesta-pesta adat ya sudah wajar kalau memang harus tenggelam dalam utang. Tapi mestinya itu seperti yang saya tawarkan dalam buku ini, bagaimana pada akhirnya saneri dana tolade abas. Nah, sebenarnya dunia sekarang sudah mulai terbuka dengan banyak kemungkinan. Ya, bagaimana kita tetap menghargai orang tua, menghargai adat, tapi dengan cara tadi ya. Jangan kita dihitung oleh orang tua kita itu hanya sekedar angka-angka. Nah, saya harap juga ada banyak orang tua di dalam Zoom ini. Jangan menghitung anak sekedar angka. Anak-anak juga jangan melihat diri dengan angka-angka. Ya, itu makanya tujuan pertama dari penulisan buku ini, jangan sampai adat itu hanya dihitung secara ekonomis. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Desti Karya Bulele. Saya siswi dari SMK Edukasi. Pertanyaan saya, sebagai anak muda, bagaimana tindakan realnya kami bisa lebih manusiawi dari tradisi saat adat ini? Saat ini, kami belum menjadi pelaku adat itu sendiri. Sementara, jika tiba saatnya nanti, kami menjadi sebagai pelaku adat, kami pada posisi sebagai pihak yang memiliki hutang adat yang telah diterima orang tua kami sebelumnya. Terima kasih. Anakku Desi, pertama kamu harus belajar yang betul. Sekolahmu selesaikan. Selesaikan sekolahmu setinggi mungkin. Kedua, perilaku budi pekertimu harus baik. Karaktermu harus baik. Yang ketiga, kamu harus hormat pada orang tua. Sehingga semua sikap-sikap itu akan mempengaruhi masa depan hidupmu kelak. Apakah bisa melepaskan dari belenggu adat itu? Bisa, pasti bisa. Kalau engkau mengasihi dekat dengan orang tua. Lalu orang tua tahu cita-citamu, pada suatu masa, pada satu titik tertentu, orang tua akan tergugah. Sama seperti anak saya 3 putri ini. Pada suatu waktu ayah dan ibu, saya sebagai orang tua akan tergugah hati untuk menyadari, saya mau anakku Desi Karya Bulele ini akan hidup lebih bahagia dari saya. Halo, perkenalkan nama saya Wanda. Pertanyaan saya, bagaimana cara menaikkan derajat wanita di Nias? Terima kasih. Nah, bagaimana menaikkan derajat perempuan? Sebetulnya dari segi adat sudah ada. Nah, tinggal ini mempraktekannya dengan baik. Nah, lebih daripada itu sekarang, di dalam buku itu saya tulis gitu ya, perempuan Nias gara-gara ira baru apa lela ila mulau kasih. Hati beli kasih. Baik sebatagi taba magi nada si meneta. Itu ada so gamai dol bahada ya. Heno atu-atuan nama muri-muri hua. Baino avuyu-vuyu na abu tu. Ini sebetulnya perempuan Nias belum sampai punya anak, bahkan punya anak 1, tapi sudah hidupnya sudah semerawut, sudah sangat apa gitu ya. Nah, itu sebetulnya ini juga tanggung jawab bersama gitu. Akibat tadi itu. Nah, sebetulnya bagaimana menaikkan derajat perempuan di Nias? Ya, pertama tadi sebetulnya Pak Amamizal sudah menjelaskan lebih apa. Dari perempuan sendiri punya kemauan untuk maju. Punya kemauan untuk maju, lalu kemudian bagaimana orang tua sadar. Sebetulnya di dalam Zoom ini juga banyak orang tua. Mari kita lakukan sesuatu yang sebagai wujud dari bebu itu dari kata kemurahan hati, cinta kasih. Mari kita praktekkan itu sebetulnya. Pemahaman sebagian besar orang tua di Nias, kalau menikahkan anak perempuannya, dia merasa bahwa itu bukan tanggung jawabnya mengadakan pesta. Maka biaya pesta anaknya dia minta kepada pihak laki-laki. Alasan praktisnya begini, kan ya uge zamo bere,
ya uge zangandre, ya uge zomasi mamaluasi suhi. Tapi lesagu nau masih uge, uteh uge babe zoguna bazi mamah. Aku tuh percaya kalau misalkan pola pikir itu adalah awal dari sebuah perubahan. Penerus budaya Nias, penerus gimana, tadi ada yang aku juga perhatiin gimana, ada yang nanya gimana menaikkan derajat wanita atau orang Nias gitu. Menurut aku ini adalah kesempatan kita untuk bisa melakukan hal itu dengan macam-macam. Mungkin kita passion kita di bidang masak atau nyanyi atau apapun itu, dengan passion kita bisa menaikkan derajat kita sebagai orang Nias gitu. Oke, dan ini berhubungan juga sama lagu yang akan aku nyanyikan, judulnya Manusia Kuat. Nah, aku pengen lagu ini bisa jadi peneguhan, kekuatan buat kita agar kita tuh bisa lebih sebagai manusia yang kuat. Walaupun ada yang jatuhin kita, ada yang tantangan yang kita ngerasa kita nggak kuat, tapi lagu ini bisa jadi peneguhan buat teman-teman semua. Manusia kuat, untuk kita jiwa-jiwa yang kuat, untuk kita manusia kuat, untuk kita jiwa-jiwa yang kuat, untuk kita. Kau bisa patahkan kakiku, patah tanganku, rebut senyumku, hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. YES adalah singkatan dari Yayasan Prima Unggul Jakarta dan edukasi yang ada di Teluk Dalam. YES ini adalah sebuah terobosan yang dilakukan oleh Onika, Ononiha Katolik, dalam pendampingan Pastor Ote. Hari ini adalah tindakan nyata dari Onika. Tadi kita sudah bicara banyak hal. Motivasi kita oke. Ilmu, cara-cara sudah luar biasa. Tinggal pertanyaannya, apa tindakan nyata? Kapan mulai? Maka, YES, Sekolah Kehidupan YES Kepulauan Nias adalah sebuah tindakan nyata dari Onika bekerja sama dengan YPU dan edukasi untuk membuat sebuah perubahan, untuk mencoba melihat apa yang harus kita lakukan ke depan. Saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih kepada para narasumber, moderator, dan para pimpinan sekolah, serta Bapak dan Ibu yang hadir pada acara hari ini, dan secara khusus kepada para pelajar generasi muda Kepulauan Nias. Pada hari ini kita diberikan pencerahan bagaimana adat istiadat tetap kita lestarikan, tetapi kita juga harus bersikap kritis terhadap praktek adat istiadat yang membawa ke arah kemiskinan, terutama mengenai ekonomis yang memberatkan bagi keluarga-keluarga yang menyelenggarakan pesta pernikahan. Semoga pada hari ini kita melakukan hal yang lebih baik ke depan. Sebagai Ononiha, mari kita berani bergeser dari pijakan rapuh ke pijakan kukuh dengan cara melestarikan adat istiadat sesuai dengan tujuan awal dari leluhur kita. Yahoo!